laksanakan, tunaikan zakat. Nah, al-aslu fil amri wujub, asal di dalam perintah itu menunjukkan wajib. Jadi itu sudah menjadi, pokoknya nanti untuk hukum asalnya setiap perintah itu wajib. Nah, cek nanti di Al-Quran itu fil amar atau lafaz-lafaz yang bermakna amar itu wajib begitu awal. Kecuali kulu washrabu. Oh itu ada perintah makanlah dan minumlah ya. Makan Ustaz wajib. Ah itu adalah lain. Nanti fankihu perintah juga itu. Masna wa thulatha wa ruba. Oh poligami wajib ya itu kan. Jadi jangan itu orang paham usul fikih cuman kaidah satu. Tidak tahu kalau kaidah itu banyak, bukan cuma satu itu. Jadi kadang orang, makanya yang perempuan ini harus pinter usul fikih. Karena nanti suaminya dalam Al-Quran itu perintah fankihu, itu fil amar. Masna sudah langsung 2, 3, 4 ya. Al-aslu fil amri wujub berarti wajib poligami. Aduh, ini bahaya. Perempuan harus pinter. Anda tidak tuntas belajar usul fikih begitu. Jadi harus tahu ilmunya lah, karena kita melihat hari ini banyak ajaran sesat itu karena tidak tahu ilmunya menafsirkan Al-Quran. Lembaga hadis yang di Malang itu, Sutikno siapa dulu itu almarhum yang TA itu majelis MTA ya. Iya, menafsirkan macam-macam itu. Makan tikus boleh, tidak ada larangan dalam Al-Quran ini itu. Yang dilarang babi itu cuman dagingnya gitu. Kalau tulangnya enggak ada kan lahmal khinzir gitu. Jadi daging khinzir gitu. Daging babi. Kalau selain dagingnya itu karena enggak paham ilmunya itu. Kalau enggak paham ilmunya, kalian menafsirkan Al-Quran itu sesat. Sesat, benar. Karena banyak hal Al-Quran itu tidak bisa dimaknai secara zahir. Itu. Kalau dimaknai secara zahir bisa sesat itu. Bisa sesat, banyak yang sesat kemudian dan begitu. Apalagi dipotong-potong. Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Anda usah sholat. Tidak diteruskan itu. Ini kan yang bahaya itu. Saya kadang mikir orang-orang sekarang yang motong-motong video itu kayaknya ngajinya memang tidak tuntas, sering dipotong-potong. Bukan hanya video yang sesat, kalau Al-Quran kalau dipotong-potong itu bahaya. Apalagi video-video tokoh dan semacamnya. Al-Quran kalau bacanya dipotong itu banyak sesat itu pemahaman kita. Makanya hati-hati memang. Orang kemudian dengan kehati-hatian itu, kenapa apa-apa itu langsung merujuk kepada tafsir, apa-apa merujuk kepada tafsir, ndak sok keren hanya mengandalkan terjemahan langsung, karena sesat. Ndak mudah memahami. Makanya kan memfassarul Quran bi ra'yihi, ancamannya berat itu. Ancamannya neraka, karena tidak bisa mengandalkan logika. Harus tahu asbabun nuzul, harus tahu apa, karena sekelas sahabat pun kadang harus nanya itu. Dan sekelas Sayyidina Umar kalau urusan tafsir itu sering nanya ke Ibnu Abbas. Jadi jangan, kadang kan kita ini gengsinya yang tinggi. Sudah tidak tahu gengsi lagi. Kalau alim gengsi masih mending. Gitu. Kita ini kadang sudah tidak alim tapi gengsinya setengah mati kan begitu. Ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat dulu itu tahu mana ulama sahabat-sahabat yang pakar fatwa, mana sahabat-sahabat yang pakar tafsir, mana sahabat-sahabat yang pakar hadis. Tidak menafsirkan diri sendiri walaupun sekelas presiden. Nanya, dipanggil Ibnu Abbas, dipanggil dan lain semacam. Yang memang sudah dapat sertifikat dari baginda Nabi yang begitu. Maka pada akhirnya semakin kita tinggi ilmu itu relatif semakin tawadu akhirnya. Semakin merasa Masya Allah ilmu Allah itu luar biasa dan semakin hati-hati. Ulama itu semakin tinggi ilmunya semakin hati-hati. Karena memang tidak gampang memahami Al-Quran itu.
Termasuk makanya kata Imam Suyuti itu kan, Al-Quran itu kayak mutiara yang berwarna-warni, dilihat dari berbagai sudut pandang akan melahirkan warna yang berbeda. Maka perlu kajian yang holistik itu. Jadi harus mengkaji Al-Quran itu jangan dikaji dari salah satu aspek kan. Harus holistik karena dia akan melahirkan berbagai warna. Maka tafsir itu tidak henti-henti sampai sekarang dengan berbeda sudut pandang. Tentu melihat dari berbeda sudut pandang itu tidak ada masalah. Yang penting matanya dan kacamatanya benar. Kan begitu. Yang penting mata dan kacamatanya benar. Karena kalau tidak, ya bukan karena warnanya yang bermasalah. Karena kita saja yang masih rabun dan lain semacamnya. Baik, metode ijtihad secara umum, tadi belum selesai, bahwa ada yang muttafaq alaiha yang 4, ada yang mukhtalaf fiha, ada yang masih diperselisihkan di kalangan ulama antara satunya menerima, satunya tidak. Ada 7 itu, antara 6 dan 7. Ada misalnya uruf, budaya, kebiasaan yang sudah menjadi tradisi, makanya ada kaidahnya itu al-adah muhakkamah. Budaya, kebiasaan itu bisa dijadikan hukum malam tukhalifis syar'ah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, syariat itu apa? Ya ada 7 maqasidus syariah yang 5 itu. Nah, jadi banyak hal di dunia ini yang itu sudah tradisi. Dan tidak setiap tradisi itu langsung salah, tidak. Selama tidak yukhalifus syar'an, tidak ada masalah. Karena transaksi-transaksi dulu pada masa baginda Nabi itu yang dilarang, itu yang yukhalifus syar'an. Sementara yang tidak yang tidak bertentangan dengan syariat dilanjutkan, kayak akad salam. Jadi akad-akad yang kemudian berlanjut sampai sekarang itu ada yang dilanjutkan dari tradisi orang jahiliyah. Nah, yang bertentangan seperti riba dilarang. Cuman larangannya pelan-pelan sampai 4 tahap itu, karena sudah menjadi tradisi. Perbudakan dilarang itu, pelan-pelan dihapuskan kan begitu. Tidak langsung sekaligus karena bisa tidak stabil perekonomian. Khamr juga dilarang. Hal-hal yang bertentangan dengan maqasidus syariah itu dilarang. Sementara yang tidak bertentangan dengan maqasidus syariah tidak, termasuk urusan ibadah. Asyura itu kan tradisi orang umat Bani Israel. Tradisi umat Nabi Musa kan begitu itu. Karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian setiap hari Asyura kemudian puasa sebagai bentuk syukur, dilanjutkan kan. Itu walaupun ada beberapa yang kemudian dirubah. Banyak hal, makanya istilahnya ada syar'u man qablana. Salah satu di antara yang mukhtalaf fiha, yang masih diperselisihkan, metode atau sumber hukum, ya artinya kalau menggunakan metode ini hukumnya bisa digunakan, tapi masih diperdebatkan, adalah syar'u man qablana. Syariat nabi-nabi terdahulu. Kayak khitan. Khitan itu kan syariatnya millatu Ibrahim kan begitu. Jadi tabi millatu Ibrahim Hanifah, kan ada perintah untuk mengikuti agamanya. Jadi ada syariat-syariat terdahulu, syar'u man qablana, itu kemudian diteruskan menjadi sumber. Nah, ini diperdebatkan. Apakah syar'u man qablana itu menjadi sumber hukum apa tidak? Ada yang sepakat iya menjadi sumber hukum. Buktinya apa? Ada banyak syariat-syariat itu yang dilaksanakan oleh diteruskan sampai kita. Yang menolak masuk akal juga. Enggak, syar'u man qablana itu enggak jadi sumber hukum. Karena apa? Karena setiap praktek ibadah Nabi terdahulu itu yang diteruskan ke sini itu karena ada hadis Nabi. Perilaku Nabi, kalau enggak ada enggak kepake syar'u man qablana itu, syariat sebelumnya itu. Jadi setiap syariat yang terdahulu dipakai sekarang itu yang diikuti itu bukan karena syariat dulunya,
Karena ada hadis Nabi, ada sunnah Nabi ya gitu. Kalau enggak ada, termasuk ada di dalam Al-Quran, perintah dalam Al-Quran. Kalau enggak, ya enggak diikuti. Nah, kayak misalnya khitan. Kalau enggak dilakukan oleh dan Nabi dan enggak diperintah misalnya, ya enggak diikutin kan begitu. Jadi yang itu jadi perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak setuju, sama-sama punya dalil. Nah, nanti silahkan dicek sendiri di dalam usul fikih itu akan jadi perdebatan. Istihsan misalnya. Kemudian qaulus sahabi, kemudian maslahah mursalah. Nah, jadi ada 7 itu, al-uruf, istishab, istishad, istihsan, istislah atau maslahah mursalah, kemudian syar'u man qablana, qaulus sahabi, berapa? Amalu ahlil Madinah. Nah, amalu ahlil Madinah ini Imam Maliki yaitu yang menerima. Imam Malik menerima pokoknya apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah menjadi sumber hukum. Karena tidak mungkin orang Madinah mengerjakan sesuatu yang tidak tidak disunnahkan oleh Rasulullah. Begitu itu. Amalu ahlil Madinah. Itu jadi perdebatan. Nah, metode-metode ini kalau kita dicek di MUI, di NU, di Muhammadiyah, ya digunakan semua. Cuman tahapannya berbeda-beda. Kalau di Muhammadiyah, memang dari awal punya majelis tarjih yang berijtihad dari awal. Memilih tidak bermadhab. Jadi Muhammadiyah itu dari awal memilih sebagai organisasi yang tidak terikat dengan madhab. Tetapi Muhammadiyah menggunakan metode-metode yang diwariskan oleh para madhab. Jadi kadang metode Maliki, metode Syafi'i, metode Hambali dan semacamnya itu digunakan. Kemudian di situ ada lembaga namanya Majelis Tarjih. Jadi dari awal Muhammadiyah itu memilih berijtihad. Nah, ijtihadnya adalah bentuknya ada ijtihad intiqai atau ijtihad tarjihi. Yang kedua adalah ijtihad insya'i. Yang dari Muhammadiyah tentu lebih paham ketimbang saya. Ijtihad intiqai atau ijtihad tarjihi itu adalah ketika ada sebuah kasus itu Muhammadiyah itu melihat pendapat ulama itu seperti apa. Ketika ulama berbeda pendapat, maka Muhammadiyah itu meneliti dalil-dalilnya. Kemudian ditarjih mana yang paling kuat itu yang diambil. Nah, itu ijtihad intiqai. Jadi masih melihat pendapat para ulama, para madhab. Tentu beliau tidak terikat. Muhammadiyah itu tidak terikat Syafi'i, Maliki dan semacamnya. Pokoknya ulama-ulama madhab itu dulu pernah berbicara tentang kasus ini. Ternyata berbeda pendapat. Maka diujilah dalilnya. Dilakukan tarjih. Mana yang paling kuat menurut forum itu, itulah yang diikuti. Termasuk dilihat dari aspek maslahahnya. Mana yang lebih kuat maslahahnya. Nah, ketika ulama kasus itu betul-betul baru, maka Muhammadiyah menggunakan istilahnya ijtihad insya'i. Betul-betul berijtihad dengan menggunakan metode-metode yang diwariskan oleh ulama. Maka sering Muhammadiyah itu ketika kasus ini menggunakan maslahah mursalah. Kalau misalnya kasus menikahi non-muslim perempuan itu antara Muhammadiyah dengan MUI sepakat itu sama. Menghukuminya haram. Tidak boleh. Apa yang digunakan pendekatan metodenya? Saddu dzari'ah. Saya cek di ininya Muhammadiyah itu, penggunaan pendekatannya saddu dzari'ah, MUI juga saddu dzari'ah. Boleh jadi ya satunya karena terinspirasi dengan
organisasi lain, Muhammadiyah terpengaruh oleh MUI atau MUI terpengaruh Muhammadiyah sehingga menggunakan Saddu Dzariyah, atau boleh jadi memang kerangka berpikir pesertanya memang ke arah situ itu. Kayak misalnya KB, hukum KB misalnya. Nah, itu menggunakan metode apa? Kan dulu tidak ada pada masa Rasulullah KB. Termasuk cloning misalnya, atau bayi tabung. Nah, itu menggunakan metode-metode maslahah. Ini maslahah mursalah misalnya. Karena kalau misalnya ini dilarang, nanti mafsadahnya bisa cerai, kan begitu itu. Sementara agama menyuruh untuk memperbanyak anak ya. Maka itu jadi perdebatan antara membolehkan atau tidak. KB akan jadi perdebatan antara boleh apa tidak, itu pasti itu. Kenapa? Karena metodenya pun tidak disepakati. Jadi metodenya pun tidak disepakati. Maka ketika KB itu boleh apa tidak, termasuk IUD yang perempuan itu, yang ditanam itu. Ya, yang ditanam di, mohon maaf, di ininya di tempat kelahiran itu. IUD ya. IUD ya. Itu kan perdebatannya panjang itu. Pertama, hukum memasangnya, misalnya hukum itu boleh enggak? Haram apa makruh? Karena kaitannya dengan apakah inqita'ur rahim apa tidak? Hanya ngatur itu. Tartibun nasal apa qat'ur rahim misalnya. Apakah memutus ndak seterusnya ndak punya anak atau hanya ngatur? Itu kan hukumnya masih antara haram kalau misalnya sampai tidak punya anak haram, kalau cuman mengatur makruh, kan begitu itu. Tetapi masih ada persoalan. Hukum meletakkan perempuan dokter memasukkan ke situ itu gimana? Itu dibahas juga itu. Boleh enggak itu? Kan yang boleh itu dalam kondisi darurat. Seorang itu yang kayak begitu termasuk beda jenis litadawa, kan begitu itu. Untuk pengobatan, karena kalau kayak gitu kan bukan pengobatan gitu. Enggak sakit dan lain semacamnya. Nah, itu perdebatannya. Maka metode-metode yang digunakan itu penting, dan juga penting apa metode yang digunakan. Maka tidak perlu kaget ketika antara ormas-ormas ini berbeda di dalam memutuskan hukumnya, karena metodenya, pendekatan dan lain semacamnya berbeda. Nah, ketika Insya'i tadi, maka Muhammadiyah kalau coba cek nanti di keputusan-keputusan itu, cenderung menggunakan hampir semua metode-metode usuliyun itu oleh Muhammadiyah digunakan. Ada kadang menggunakan istihsan, saddu dzari'ah, maslahah, itu yang banyak yang digunakan itu. Nah, setelah Muhammadiyah, NU. Kalau NU saya agak lumayan paham, karena 2 tahun saya meneliti tentang hasil keputusannya. Kalau Muhammadiyah nanti silakan teman-teman Muhammadiyah bisa komplain kalau salah. Kalau NU insya Allah saya di luar kepala, bangun tidur bisa jawab saya. Kalau perlu ngigaunya pun ngigau metode, karena memang concern saya di situ. NU itu pilihan dari awal beda dengan berseberangan dengan Muhammadiyah. Pilihannya adalah bermadhab. Jadi terikat dengan salah satu madhab yang 4. Dan yang dipilih itu adalah madhab Syafi'i. Kecuali dalam kondisi di mana madhab Syafi'i tidak menjawab kasus itu, baru pindah ke madhab yang lain. Selama masih ada di dalam kitab Syafi'i, maka NU tidak mencari jawabannya di madhab yang lain. Walaupun NU itu mengakui madhab yang 4 ini bagian dari untuk aswaja itu 4 di dalam bermadhab, memilih salah satu imam madhab yang 4. NU memilih Syafi'i, tetapi dalam waktu-waktu tertentu menggunakan madhab yang lain. Maka saya hitung itu.
Ya dibayangkan sendirilah, hampir 1 abad saya hitung kitab rujukannya itu semuanya. Jadi kadang satu masalah itu sampai 10 kitab rujukan itu. Saya hitung semua itu. Jadi ribuan kitab itu yang digunakan sampai 1 abad itu. Akhirnya ada punya kesimpulan saya, mana yang paling banyak digunakan kitab. Madhab apa? Itu didominasi Syafi'i memang. Terutama paling tinggi itu adalah I'anatut Thalibin. Jadi kitab dari hampir 1 abad, kitab yang paling banyak digunakan oleh NU itu adalah ketika menjawab masalah itu adalah I'anatut Thalibin. Nah, kenapa? Banyak faktor. Karena kitab ini sering dikaji di pesantren yang biasa dikaji. Kemudian guru-gurunya sanadnya memang banyak yang langsung ke muallifnya kan begitu itu. Yang kedua Bughyatul Mustarsyidin. Yang ketiga Fathul Mu'in dan seterusnya. Tinggal beli buku saya nanti kalau sudah terbit. Kalau malas ngitung sendiri ya gitu. Nah, itu saya hitung itu. Nah, kemudian ada tren menarik juga itu saya lihat. Saya akan bandingkan antara sebelum 92 dengan setelah 92. Setelah NU itu menawarkan bermadhab manhaji, itu ada tren di mana penggunaan madhab Syafi'i, kitab madhab Syafi'i ini trennya menurun, madhab-madhab yang lain trennya secara persentase naik. Artinya apa? Bahwa NU kesini semakin terbuka. Di samping makin terbuka ada beberapa faktor. Boleh jadi karena kasusnya betul-betul baru dan di madhab Syafi'i tidak dibahas, malah dibahas di madhab yang lain. Yang pertama begitu. Yang kedua boleh jadi karena sekarang itu kalau dulu kan ulama-ulama kita ini ya rujukannya di pesantren kitab itu saja itu, tidak ada pilihan lagi. Sementara kan sekarang PDF, ada Maktabah Syamilah, ada itu pengaruh. Kenapa kemudian termasuk Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu trennya naik itu. Kenceng itu naiknya itu persentasenya. Karena yaitu di samping ini kitab-kitab baru dan banyak berbicara konteks hari ini. Nah, itu jadi salah satu faktor kenapa misalnya itu kita teliti itu. Kenapa kemudian trennya kitab-kitab di luar Syafi'iyah itu naik persentasenya, termasuk kitab-kitab umum, kitab-kitab yang tidak bermadhab itu banyak dijadikan rujukan. Ya karena itu peneliti itu melakukan prediksi-prediksi kayak begitu itu. Kayak kayak pilpres kan begitu. Jadi ada quick count-nya dan semacamnya. Ini melakukan survei dan semacamnya kan begitu. Nah, peneliti keagamaan juga bisa itu memprediksi ini NU ke depan begini ya itu. Bukan karena wali, karena hitung-hitungan. Oh, ternyata prediksi saya 10 tahun yang akan datang benar. Itu bukan karena wali. Karena memang tadi itu punya sampel-sampelnya begini-begini, kesimpulannya nanti begini. Karena ada trennya begitu itu. Itu saya hitung itu semua madhab Syafi'i. Jadi bukan hanya ngitung kitab dihitung ini kitab ini bermadhab apa, ini madhab apa, ini tidak bermadhab, ini begitu itu. Jadi asik sebetulnya meneliti kayak begitu. Maka kayak tadi dokter Ginanjar itu asik di dunia begitu itu. Nah, teman-teman itu begitu nanti punya keasikan di bidang itu ditekunin hal-hal yang misalnya hal-hal yang mistis misalnya kuburan dihitung di Bogor tidak apa-apa ternyata kuburan itu diundang Anda nanti suruh jelaskan tentang kuburan di Bogor gitu. Jadi keturunan atau misalnya kuburan Belanda di Bogor hitung ya diundang nanti begitu. Jadi ada spesialisasi. Nah, di NU itu pertama karena memilih bermadhab, maka pilihan madhab dari awal itu namanya madhab qauli. Jadi apapun masalahnya, maka jawabannya dicari di dalam kitab kuning. Apapun masalahnya, jawabannya di dalam kitab kuning. Maka tidak heran persoalan di dalam NU itu berbeda dengan di Muhammadiyah.
Kalau Muhammadiyah Al-Quran hadis juga. Kalau di NU enggak. Kalau di NU itu nama kitab yang dirujuk itu. Karena namanya qauli, jadi pendapat ulama-ulama terus yang dikeluarkan. Qauli. Baru kemudian tahun 80-an dan klimaksnya pada 1992, NU merumuskan metode atau prosedur penetapan Bahthul Masail. Maka di situ ada tahapan-tahapannya. NU secara bermadhab menggunakan 2 madhab. Madhab secara qauli, madhab secara manhaji. Artinya bahwa karena pola dari awal pola bermadhab, selama masih bisa melakukan pendekatan bermadhab secara qauli dengan merujuk langsung kepada kitab-kitab kuning, Kutubus Safra Al-Mu'tabarah, itu kitab kuning, walaupun sekarang banyak kitab putih juga, tapi gundul itu, tidak ada syakalnya itu. Selama masih bisa merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu, NU tidak keluar dari situ. Mesti bermadhab secara manhaji. Tetapi kebelakangan kemudian, tahun 80-an, mulai ada persoalan-persoalan yang jawabannya tidak ditemukan di dalam kitab kuning. Sementara persoalan itu kan harus ada kepastian hukum. Tidak boleh mauquf kan begitu itu. Harus ada kepastian hukum. Maka mau tidak mau, akhirnya NU mulai bergeser. Menawarkan namanya madhab secara manhaji. Madhab secara metodologis. Nah ini nanti agak mirip-mirip ke Muhammadiyah nanti. Jangan-jangan nanti semuanya jadi Muhammadiyah. Pindah karena memang Muhammadiyah MUI juga polanya hampir sama nanti. Ada perbedaan sedikit. Nah 92 kemudian NU merumuskan itu. Pertama metodenya. Pertama menggunakan metode qauli. Apapun masalahnya ketika dicarikan jawabannya di dalam kitab kuning. Ketika di dalam kitab kuning itu ulama berbeda pendapat. Dalam satu kasus ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang mengharamkan dan semacamnya. Maka dilakukan takrir jama'i. Dengan cara apa? Kayak tarjih, cuman NU itu menghindari istilah-istilah mujtahid. Tidak mau disebut mujtahid NU itu. Jadi kayak Muhammadiyah juga itu, takrir jama'i itu, melakukan tarjih. Tetapi yang ditarjih oleh NU itu bukan dalil. Yang ditarjih itu adalah pendapat ulamanya. Maka dulu saya sempat hadir waktu 2017 di Purwakarta itu di Pramunas membahas bagaimana kriterianya itu. Jadi itu sudah ada panduannya. Ketika ulama berbeda pendapat, mana yang harus diambil? Nah, ada panduannya di dalam I'anatul Talibin itu. Mattafaqas syaikhan. Apa yang disepakati oleh 2 syekh. Hati-hati juga, makanya penting bidang keilmuan itu harus paham betul kalian. Asy-syaikhan kalau di dalam hadis, ilmu hadis itu Bukhari Muslim. Rawahu syaikhani itu Bukhari Muslim. Tetapi kalau ke madhab Syafi'i itu syaikhan dalam konteks fikih itu Nawawi dan Rafi'i. Jadi kalau di kitab Syafi'i qala syaikhan atau ittafaqa syaikhan telah sepakat siapa Bukhari Muslim, salah itu. Nah itu harus tahu kalian, ini kitab berbicara apa. Kalau berbicara hadis, benar Bukhari Muslim. Tetapi kalau berbicara fikih, apalagi di dalam konteks Syafi'i, maka syaikhan di situ adalah mattafaqa an-Nawawi war Rafi'i.